Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha sebelumnya adalah istri dari seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau ialah Hind atau Hindun binti Abi Umayyah, juga dikenal sebagai Hind al-Mahzumiyah, Hindun binti Suhail. Beliau kemudian lebih dikenal sebagai Ummu Salamah sebagai nama kunyah atau panggilan karena beliau memiliki putra yang bernama Salamah. Ayahanda beliau Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakzah yang dikenal sebagai Suhail. Ia adalah anggota terkemuka sukunya yang dikenal karena kemurahan hatinya yang membuatnya mendapatkan gelar Zad al-Raqib, yaitu orang yang banyak menolong para musafir. Sementara itu ibunda beliau ialah Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah wanita yang bijaksana dan mampu dari keluarga yang mulia dan terhormat. Beliau termasuk yang pertama menerima Islam dan yang pertama di antara para wanita yang hijrah ke Madinah. Abu Salamah yang nama asli beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad merupakan sahabat awalin dari kalangan terpandang Mekah. Setelah 10 orang pertama baiat, selanjutnya adalah beliau. Beliau sahabat yang sangat mukhlis dan banyak pengabdiannya untuk Islam. Abu Salamah inilah yang kemudian menikahi Ummu Salamah. Kehidupan rumah tangga mereka diliputi oleh keharmonisan. Mereka dikaruniai 4 orang anak, Salamah, Umar, Zainab, dan Ruqayyah. Pada bulan Muharram tahun keempat Hijriah, Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa pemimpin kabilah Asad, Talhah bin Khuwailid, dan saudaranya Salamah bin Khuwailid tengah mempersiapkan orang-orang di daerahnya untuk menyerang Madinah. Mengetahui informasi tersebut, Rasulullah SAW langsung menyiapkan 150 pasukan yang tangkas dan menetapkan Abu Salamah sebagai komandan untuk memimpinnya. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Salamah untuk melakukan serangan tiba-tiba. Sebelum Banu Asad melampiaskan kebencian mereka, kekuatannya harus dicerai-beraikan. Dengan cepat dan diam-diam Abu Salamah bergerak dan sampai di daerah pertengahan Arab, Qatan, tapi tidak terjadi pertempuran. Ketika melihat pasukan muslim, penduduk Banu Asad pun lari berhamburan. Setelah beberapa hari mereka tidak tampak lagi, maka Abu Salamah dan pasukannya kembali ke Madinah. Disebabkan perjalanan yang begitu berat, luka yang Abu Salamah alami saat perang Uhud yang tampaknya sudah hampir sembuh kembali memburuk. Meskipun diobati, kondisinya semakin parah. Disebabkan keadaan itu, Abu Salamah pun wafat. Ummu Salamah sangat berduka atas kehilangan suami yang sangat dicintainya itu. Abu Salamah dan Ummu Salamah ialah pasangan suami istri yang sangat saling mencintai. Ummu Salamah sampai-sampai meminta janji agar satu sama lain tidak menikah lagi bila salah satu meninggal lebih dulu. Abu Salamah tidak menyetujuinya dan bahkan meminta istrinya untuk menaatinya dengan membiasakan membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW bila beliau meninggal lebih dulu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni li khaira minha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada hamba pahala dari musibah hamba ini dan anugerahkanlah pengganti yang lebih baik kepada hamba setelahnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Abu Salamah syahid, saya memanjatkan doa itu, padahal hati saya enggan untuk berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah hamba pengganti Abu Salamah. Lalu saya mengatakan dalam hati, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Bukankah beliau tidak begini dan tidak begitu? Maksudnya beliau memiliki banyak keistimewaan dan sifat-sifat mulia. Namun demikian, saya terus panjatkan doa tersebut. Setelah masa iddah Ummu Salamah berakhir, karena Ummu Salamah berasal dari keluarga pembesar Quraisy, perempuan yang cerdas dan luar biasa. Untuk itu Abu Bakar pun punya keinginan untuk melamarnya. Namun Ummu Salamah menolaknya.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpikir untuk melamarnya, dan yang menjadi salah satu sebabnya adalah selain memiliki keistimewaan yang dengannya sesuai untuk menjadi istri seorang nabi, Ummu Salamah juga adalah mantan istri dari seorang sahabat yang sangat istimewa dan juga memiliki anak sehingga perlu untuk ada yang mengurusi. Selain itu, karena Abu Salamah bin Abdul Asad adalah saudara sepususuan Rasulullah, maka beliau lebih merasa bertanggung jawab untuk mengurusi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, Rasulullah mengirimkan pesan lamaran kepada Ummu Salamah. Awalnya disebabkan beberapa hal, Ummu Salamah menyampaikan keengganannya dan menyampaikan alasan bahwa umur beliau semakin bertambah sehingga tidak subur lagi. Namun karena tujuan lamaran Rasulullah adalah untuk hal lain, akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menikahi Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Dalam hal ini, putra Ummu Salamah bertindak sebagai wali ibunya dan menikahkan beliau. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang istimewa. Beliau memiliki kecerdasan, memiliki derajat tinggi dalam keikhlasan dan keimanan. Beliau mempunyai kemampuan dapat membaca dan memiliki andil memberikan taklim dan tarbiyat kepada kaum muslimah. Banyak sekali riwayat dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, sehingga dari segi periwayatan hadis di antara para istri Nabi, beliau menempati posisi kedua setelah Aisyah radhiyallahu anha, dan Ummu Salamah juga menempati posisi ke-12 di antara para sahabat pria. Demikianlah kisah teladan dari seorang wanita mulia, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Semoga Allah Ta'ala terus meninggikan derajat luhur beliau dan ummahatul mukminin, para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan silakan simak video-video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.